Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, baik, tetap soleh, tetap menjalankan ibadah. Terima kasih. Anak-anak, sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama supaya dalam belajar kita diberikan kemudahan. Berdoa bersama-sama, mulai. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, dengan membaca cerita fiksi, siswa dapat mengidentifikasi peran tokoh dengan benar. Yang kedua, dengan berdiskusi keberagaman karakteristik individu, siswa dapat menyimpulkan perbedaan karakteristik antar teman dan manfaat yang diperoleh dengan benar. Ketiga, dengan pengamatan lingkungan sekitar, siswa dapat mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa dengan tepat. Sebelum belajar, kita nyanyikan dulu ya lagu Indonesia Raya bersama-sama. 1, 2, 3. Religius, mandiri, nasionalis, gotong royong, integritas. Ya, terima kasih sudah melakukan tepuk P3K. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Coba dilihat temannya, siapa yang nggak hadir? Atau hadir semua, atau ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Oke, terima kasih. Hari ini sudah belajar bersama, hadir dalam kelompok kalian masing-masing. Anak-anak, apa yang kalian sudah lakukan untuk membantu orang tua di pagi hari ini sebelum kalian berkumpul di kelompok belajarnya masing-masing? Hal apa yang sudah kalian lakukan setelah bangun tidur sampai sebelum berangkat ke kelompok masing-masing? Adakah yang sudah membantu orang tua? Oh, ada. Terima kasih. Sudah membantu apa anak-anak? Oh, ada yang sudah membantu mencuci piring. Terima kasih. Oh, ada juga yang sudah menyapu. Terima kasih.
Yang beribadah ada nggak? Ada. Apa ibadahnya pagi tadi? Oh, sholat subuh, ya bagus. Terima kasih sudah membantu orang tua, sudah melakukan ibadah. Anak-anak, di pandemi ini jangan lupa Ibu hanya mengingatkan masalah protokol kesehatan. Harus senantiasa berlaku hidup sehat supaya kita semua, ibu, anak-anak, bapak-bapak dan ibu guru, teman-teman, mama, papa, semuanya sehat. Apa aja protokol kesehatan? Memakai masker. Jangan lupa selalu mencuci tangan, makan makanan bergizi, istirahat cukup, makan yang cukup. Ya. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang gaya dan gerak. Apa yang kalian sudah ingat dari pembelajaran kemarin? Apa aja? Gaya dan gerak. Apa itu gaya? Gaya adalah sesuatu yang membuat benda bergerak. Apa hubungannya dengan gerak? Gaya dan gerak apa hubungannya? Karena dengan adanya gaya, benda itu akan bergerak. Nah, selain kita belajar tentang gaya dan gerak, apalagi yang sudah kita pelajari kemarin? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Oh iya, fiksi. Apa fiksi? Fiksi itu ada yang bisa menjawab? Fiksi dan non-fiksi. Fiksi itu cerita hayalan. Kalau non-fiksi itu cerita berdasarkan kejadian nyata. Masih semangat anak-anak? Oh ya, terima kasih kalau masih semangat. Harus tetap semangat belajar untuk meraih masa depan. Hari ini kita akan belajar tentang anak. Hari ini kita akan belajar tentang cerita tokoh dalam cerita fiksi. Selain itu, kita akan belajar tentang berbagai macam pekerjaan dan karakteristik lingkungan di sekitar kita. Tujuannya adalah kalian dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh yang ada di cerita fiksi. Terus kalian juga dapat berdiskusi tentang keragaman karakteristik lingkungan sekitar, juga berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar kita. Ibu akan share materi nanti di WA. Kalian pelajari. Kalian tonton videonya, simak baik-baik. Yang pertama, silahkan dibaca teks bacaan fiksi yang berjudul Nelayan dan Ikan Emas. Sok dibaca dulu. Baca terus, yang teliti. Di situ ada tokoh dalam cerita Nelayan dan Ikan Emas. Baca yang teliti ya. Nah, di dalam cerita fiksi itu ada yang namanya tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Di dalam tokoh itu ada protagonis, ada antagonis. Nah, terus di dalam cerita itu juga ada yang namanya tokoh utama dan tokoh tambahan. Apa itu tokoh utama? Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam sebuah cerita. Sedangkan tokoh tambahan atau tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Kehadirannya hanya menunjang tokoh utama saja. Sedangkan berdasarkan peran dalam cerita fiksi itu dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis.
Apa itu tokoh protagonis? Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi oleh pembaca. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai dengan yang didambakan. Nah, sekarang kita melihat di sekitar kita ada berbagai macam pekerjaan. Di lingkungan anak-anak sekalian, juga di lingkungan sekolah, juga di lingkungan bu guru juga terdapat berbagai pekerjaan. Pekerjaan itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kita lihat gambar yang pertama, ada gambar petani sedang bercocok tanam. Kira-kira ini termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa? Siapa yang bisa menjawab? Iya, betul. Petani adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Apa barangnya? Banyak. Ada padi, ada jagung, ada sayuran, buah-buahan, ya. Terus di sebelahnya ada gambar nelayan. Nah, kalau nelayan ini termasuk ke dalam pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa? Ya, betul, barang. Apa yang dihasilkan oleh nelayan? Yaitu ikan, betul. Nah, sekarang kita lihat gambar yang ketiga, gambar dokter. Dokter salah satu jenis pekerjaan yang ada di lingkungan kita. Menurut anak-anak, coba dokter itu termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa? Siapa yang bisa jawab? Ya, betul, Elmira. Dokter adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa, betul. Nah, pembelajaran hari ini apa yang belum kalian pahami dari awal sampai akhir tentang materi hari ini, tentang keberagaman, tentang tokoh-tokoh dalam cerita fiksi, tentang pekerjaan, apa yang kalian belum pahami? Sudah paham? Alhamdulillah, sudah paham. Kita simpulkan dari awal ya. Bagaimana kita menghadapi teman kita yang berbeda agama, berbeda suku, tapi kita masih satu Indonesia, berarti kita harus saling menghargai, saling menghormati, tetap berteman baik, tidak boleh menghina, tidak boleh mengejek, tidak boleh pilih-pilih teman, semuanya masih sama, satu warga negara Indonesia yang harus bersatu. Kemudian untuk cerita fiksi dan non-fiksi, fiksi adalah cerita yang berasal dari khayalan, sedangkan non-fiksi berasal dari kejadian nyata. Tokoh-tokoh dalam cerita fiksi ada dua, yaitu tokoh protagonis dan antagonis. Seperti apa tokoh protagonis? Protagonis adalah pemeran tokoh yang baik, sedangkan antagonis pemeran tokoh yang jahat. Bermacam-macam pekerjaan yang ada di lingkungan kita, itu ada pekerjaan yang menghasilkan barang. Apa aja tadi contohnya yang sudah kalian lihat di gambar? Ada petani, ada nelayan. Terus yang menghasilkan jasa yaitu ada dokter, ada polisi, ada guru, termasuk kayak ibu ya. Ini termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa. Setelah kita ambil kesimpulan, nanti peserta didik yang ada tugas-tugasnya itu setelah selesai nanti kalian kumpulkan ke sekolah, ibu tunggu ya. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, terus selalu mencuci tangan, makan makanan sehat bergizi, istirahat cukup ya. Ya, dari Ibu, pembelajaran hari ini cukup dulu. Sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa.
Mari berdoa bersama dipimpin oleh Elmira ya. Berdoa mulai Elmira. Ya, terima kasih Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.